Hai guys, hari ini mau punya topik menarik, yaitu apakah mantan kamu layak diperjuangkan lagi? Cek di sini. Welcome to Mama Ella Channel. Pertama, setelah kalian putus dan ternyata udah cukup, ya lumayan lah, belum terlalu lama, ya udah sekitar belum sampai sebulan, dan dia masih tetap keep in contact, masih cari kamu, dan masih kayak minta maaf, atau masih mencari kayak pengen ajak balikan. Kamu tau lah, di saat-saat mantan ajak balikan. Itu tergantung. Kalau misalnya ada masalah di antara kalian karena dia itu melakukan kesalahan ada orang ketiga, nah itu harus kamu pikirkan berulang kali. Tapi kalau ini masalah cuma hal sepele, mungkin kesalahpahaman atau dia pernah bicara kasar sama kamu, itu bisa kamu maklumin lagi. Ya mungkin ya setiap orang kan nggak perfect, ada orang make mistake juga. Jadi pastikan hal ini tuh apa dulu. Kalau hal ini tentang orang ketiga, maka ada poin-poin lagi yang ekstra yang harus kamu pikirkan. Tapi kalau untuk yang pertama, kalau dia masih keep on contact dari setelah putus dan rutinitasnya tetap cari kamu almost every single day dan tanya keberadaan kamu, tanya kamu udah makan belum, dan perhatiannya masih, oke, kita bisa accept. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang harus kamu perhatikan adalah apakah dia itu benar care. Nah, care itu dalam situasi, kadang itu mantan mau ngajak balikan itu kadang cuma mau revenge, mau balas dendam. Tapi kadang mereka memang tulus, karena balik lagi, penyesalan itu datangnya terakhir. Biasalah, kamu juga kalau nyesel terakhir kan. Nah, begitu mantan ini datang lagi, dan dia langsung ngajak balikan tanpa effort. Misalnya, dia yang salah, tapi dia cuma, aku sayang sama kamu, yuk balikan sama aku. And nggak ada namanya effort dia untuk bikin kita senang lagi sama dia. Perjuangan dia itu nggak ada. Jangan langsung diterima. No. Kamu nggak semurah itu, girls. Okay, I know that. You're not that cheap. Jadi dia harus perjuangkan kamu lebih lagi. Jadi apa yang harus dilakukan, Ma? Kalau misalnya dia melakukan kayak, dia kasih something romantic untuk kamu, kirimin kamu present, atau kasih kamu bunga, kita bisa accept it, okay? Nah, untuk yang ketiga, dia itu memang harus, kalau dibilang, bukan berarti dia itu harus cari tahu kamu itu dari teman-temannya. Biasanya kan kadang kalau udah kita putus, teman-teman tuh suka kepo. Dan ada salah satu teman kamu tuh pasti akan kayak, udah yuk balikan aja sama dia kan baik dan segala macam. Ingat, yang balikan tuh kamu. Dan teman kamu itu nggak terlalu baik juga. Kadang itu dia cuma melakukan itu karena disuruh gitu loh. Karena mantan kamu yang suruh dia ngomong, tolong dong ngomong ke kamu, karena dia udah WhatsApp kamu, dia udah chat kamu, tapi kamu nggak bales. Jadi kalau dia melakukan hal itu, apakah dia benar-benar sayang? Enggak juga. Itu kadang kalau menurut Mama, cowok yang melakukan hal itu, mereka udah desperate. Mereka nggak mikir bahwa mereka tuh butuh perjuangan untuk dapetin hati kita kembali. Karena dia udah melakukan kesalahan, kita udah putus, terus segampang itu kah? Dia cuma membujuk teman kita, ya anggapan dia cuma akan traktir teman kita, kalau dia balikan sama kita. Semurah itu kah kita, girls? Aduh, jangan deh, jangan. Itu berarti nggak tulus. Kalau menurut Mama begitu, karena it's so easy. Ingat, cepet kayak istilahnya, gampang balikan, gampang juga dibuang, girls. Jadi kalian harus ingat itu. Nah, keempat, poin next yang lagi, yang harus kalian bisa bilang perhatikan kalau pengen balikan sama, atau mungkin mengetes mantan kamu benar-benar sayang sama dia apa enggak. Kalian coba cek di IG-nya dia, apa dia udah upload foto sama cewek lain, atau dia ada like dan komen di situ. Like oke lah, nggak masalah. Apa dia komen juga? Kalau ternyata dia komen juga, hai kamu cantik banget, wah cantik ya kamu, wah seksi banget hari ini, dia itu mau memperjuangkan balikan sama kita atau masih mau menggatel cari cewek lain? Nah, itu yang harus kamu nilai juga, ya. Nomor 5, dia itu benar-benar tidak kayak memaksa, ya. Kadang kan kalau udah deket sama keluarga, dia juga akan minta bantuan mama kamu, akan minta bantuan saudara kamu. So make sure dia benar-benar sincere dan benar-benar tulus minta bantuan kamu, kayak not dari sekitar kamu, tapi effort dari dia gitu loh. Dan baru bisa kamu pikirin lagi. Tapi kalau ternyata dia kong kali kong sama satu keluarga, nah itu beda.
gitu kan. Jadi saran mama ada yang pro dan kontra di sini, tetapi lebih enaknya kalau dia sendiri secara gentleman yang menunjukkan effort bahwa dia itu sayang sama kita. Itu harus diperhatikan, ladies. Karena kalau enggak, gimana? Karena namanya balikan itu bukan seperti terbalikan telapak tangan gitu loh. Banyak hal yang harus kita pikirkan di saat kita balikan. Apa dia akan mengulang kesalahannya lagi? Itu. Next, nomor 6. Di nomor 6 itu yang kalian harus ingat adalah kesalahannya dia. Itu bisa dimaafkan atau tidak. Kalau masalahnya masih bisa kamu bertoleransi, oke, kamu maafkan asal dia tidak mengulang lagi. Pasti dia akan bilang, dia berjanji dia nggak akan mengulang lagi. Tapi apakah hal itu bisa membuat kamu nyaman? Karena kamu pasti akan gini, kalau kamu kejadian lagi sama dia, yang bikin kamu nggak nyaman itu kamu pasti nggak akan tenang. Di saat dia pergi kemanapun, kamu akan anggap dia bohong sama kamu. Di saat dia nggak keluar pun sama orang lain di rumah doang, kamu pasti akan anggapan dia bohong sama kamu. Jadi kalau dia udah pernah bohong, itu susah. Itu agak susah. Tapi kalau dia bukan bohong karena masalah keluarga atau apa, oke, kita bisa berpikir secara untuk balikan sama dia. Tapi kalau dia pernah bohong, saran mama, pikirkan lagi lah ya. Dan kalaupun kamu sudah kayak minta dia untuk kayak berjanji jangan lakukan hal itu lagi, ya berarti jangan langsung balikan. Dia harus membuktikan ke kamu kalau dia udah berubah sifatnya. Ingat, sifatnya misalnya dia keras kepala, dia harus tunjukkan ke kamu kalau dia udah berubah. Action itu means more daripada just words. Jadi buktikan. Kalau dia bilang gimana buktiin? Ya buktiin aja dengan cara gimana kayak penting dia harus buktiin ke kamu. Nah, nomor 7, poin yang paling penting di sini adalah kamu tuh masih ada rasa nggak sih sama mantan kamu? Kadang kan kita ngerasa kesepian atau lonely ketika nggak ada orang lain atau mungkin nggak ada pasangan. Dan ketika kita sendirian, kita cuma ngerasa lonely, bukan ngerasa aku sedih karena ditinggalin dia. Tapi ada juga yang sedih ditinggalin dia. Jadi make sure di nomor 7 ini kamu koreksi diri kamu. Is it true kalau kamu tuh benar-benar sayang sama dia dan dia benar-benar sayang sama kamu? Tapi ingat girls, kalau cowok benar-benar sayang sama kita, dia tuh nggak mungkin nyakitin kita. That's the only one reason yang benar-benar ada. Tapi kalau dia nyakitin kamu, and then dia mau balikan sama kamu, ya sometimes they think you're so stupid. Dia bisa ulang hal itu lagi, dan kamu nggak akan, and you gonna buy it. Jadi dia bisa segampang itu, gitu loh. Dan next, itu hal yang paling penting menurut mama. Nah, yang next ini hal penting adalah di saat kalian pacaran, siapa yang memberi dan siapa yang tidak memberi. Maksudnya apa, Ma? Apakah kamu tipe cewek yang suka traktir pasangan kamu dan membeli apapun untuk pacar kamu? If you say yes, berarti itu bukan hal yang baik untuk balikan. But if you say no, di kita tuh lebih take and give, dia yang suka traktir, aku juga kadang suka traktir, it's okay. Tapi kalau kebanyakan kamu yang bayar semuanya, berarti dia mau balikan cuma demi dapetin hal itu lagi, profit itu lagi, keenakan itu lagi. Misalnya kamu yang traktir semuanya, kamu beliin ini buat dia, kamu beliin itu buat dia, terus di saat putus, dia nggak dapet apa-apa lagi, dan mendapatkan cewek seperti kamu yang royal dan nggak pelit, itu susah. So, kalau kalian tipe seperti cewek itu, saran mama is not worth it untuk balikan. Masih banyak cowok di luar sana. Ingat, cowok di luar sana masih banyak. If you still think about your ex karena kamu masih sayang sama dia, it's okay. Tapi untuk balikan, I don't think so, girl, is the right thing to do. Karena it seems like dia cuma mau duit kamu aja, dia nggak sayang sama kamu if dia nyakitin kamu karena orang ketiga. Seperti itu. Dan next lagi, apalagi selanjutnya? Nah, selanjutnya, kalau misalnya dia, kayak contoh, kalian putus itu cuma karena masalah emosional, atau karena permasalahan dia itu nggak mau ngalah, dia itu marah terus, dan kamu harus nurutin dia terus. Nah, hal itu harus stop, tapi jangan terusin. Maksudnya apa, Mama? Maksudnya mama adalah, berarti dia masih ego, dan masih kekanak-kanakan. Kalau kamu balikan sama orang itu seperti itu belum bisa 100% meyakinkan bahwa dia itu bakal bisa berubah. Karena kalau orang mau berubah itu sifatnya dari mereka sendiri. Kita nggak bisa berubahin atau mengubah seseorang. Mau mulut kamu berbusa pun, kamu nggak bisa bikin dia berubah. Kamu nggak bakal bisa. Jadi, kalau dia mau berubah, and dia bisa change, dan dia mau berubah buat kamu, oke, kita bisa toleransi. Tapi kalau enggak. Dan ingat, girls,
Next step ini penting banget. Jangan langsung balikan di saat kalian udah baru putus. Dia itu harus ngejar kalian setidaknya 1 bulan, itu paling lama. Paling cepat itu 3 minggu atau 2 minggu baru kalian bisa balikan lagi. Tapi kalau kamu baru putus berapa hari, and then langsung balikan, it seems like you're so cheap. It seems like kalian tuh nggak diperjuangin juga nggak apa-apa gitu loh. Jangan. Dan dia itu nggak akan kayak menyesal dan nggak akan tahu kesalahannya di mana, karena kita harus bikin dia sadar kesalahannya di mana, dan dia itu harus perjuangkan kita lagi dan tahu gimana arti kehilangan kita seperti apa, baru kita bisa balikan sama dia lagi. Dan next yang paling penting adalah saat balikan sama dia itu, kalau memang kamu pikirkan apa benar ini orang yang ketiga itu nggak ada lagi. Ingat nih, kalau untuk kasus yang buat kalian yang ada orang ketiga dan kalian pengen kasih dia ya kesempatan kedua. Nah, kalau orang ketiga ini masih dia follow, IG-nya masih ada, di kontaknya nomornya juga masih ada, dan foto yang di-like-in semua, saran mama udah deh, nggak usah balikan. Karena yang ada kalian bakal ribut terus, bakal marah-marah terus. Daripada kalau dia yakin bisa block semua tuh cewek-cewek, dan bisa, ya, nggak friend lagi sama tuh cewek, nggak apa-apa. Boleh, kita pikirkan lagi. Tapi kalau dia nggak bisa, dia bilang nggak, dia nggak bisa. Itu penting buat dia. Oke, goodbye. Nah, dan yang terakhir, kalian juga harus paling penting itu kayak kalian harus realize sih, sometimes tuh cowok itu bener-bener sayang sama kamu atau manfaatin kamu doang karena mau ada something dari kalian secara yang dia bisa dapetin. Jadi itu kadang apa ya, ibaratnya jangan sampai kalian buta kayak mereka tuh cuma mau have sex doang sama kamu, at the end, terus kamu dibuang seperti itu aja, terus kamu tidak dihargai, and mereka mau kamu nurut sama dia terus. Nggak boleh gitu. Ingat girls, kita tuh harus take and give, kita nurut sama dia nurut sama kita, boleh. Tapi kalau dia udah main kayak udah selingkuhin kita, and then kita harus nurut sama dia, and dia kasar, terus kemudian baru dia minta maaf, nyesel segala macam, and he do it again, baru kamu nggak tahan dan kamu putus, terus kamu balikan lagi. For what? You just waste the time, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia baik sama kamu, effortnya ada, dalam sebulan itu, dua minggu itu, dia benar-benar memperjuangkan kamu. Dia datang bawain kamu makanan, dia datang bawain kamu bunga, walaupun nggak ketemuan, walaupun cuma taruh, dititipkan ke orang tua kamu, atau dititipkan ke pembantu, atau ke mana, atau satpam, pokoknya dikasih ke kamu, gitu loh. Itu boleh kita pikirkan, kayak benar-benar dikasih effort, kayak sorry, apologize, entah kasih teddy bear, entah kasih sesuatu yang romantis, berturut-turut. Ingat girls, berturut-turut itu harus dilakukan. Dan kalau mau keluar pun, jangan langsung kayak dia udah baik selama seminggu, terus besok kamu mau keluar sama dia. Jangan. Jual mahal dulu. 2 minggu baru keluar sama dia. Dan 2 minggu, perhatikan dia nggak boleh pegang apapun. Tangan kamu, badan kamu juga nggak boleh. Jadi cukup jaga jarak dan kita lihat sifat dia ke kamu gimana. Apa benar sweet kah? Perhatian kah? Perhatian kan bisa ditarik bangku, atau kasih kamu jaket, atau gimana kek. Pokoknya jangan langsung melakukan sesuatu yang romantis. Ya memang sih gampang balik putus tapi daripada nyakitin hati, mending kita mikirin sekali, ya udah, and we take your decision properly gitu loh. Jadi make sure kalian jangan lupa give it thumbs up for this channel, dan jangan lupa share sebaik-baiknya. Ingat girls, jangan mau nurut apa kata dia. Jadi kita harus cuma sedikit, oke? Ingat, harus setidaknya 8. Oke, see you next time. Bye bye.